Salam sehat, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada. Bersama saya Alvin Rantung dari Rumah Sakit Advent Bandung akan membagi kepada kita semua obat antivirus yang manjur. Saudara-saudaraku, zaman sekarang kita sering dengar kata sukses, bukan? Ada banyak orang menyebutkan sukses itu akan berhubungan dengan kerja keras. Orang yang suka bekerja, bahkan yang disebut dengan workaholic. Yang kecanduan kerja itu akan membuat sukses. Bukan? Persaingan antara ciri khas saudara-saudara dari generasi postmodern ini mengatakan bahwa yang lambat akan tertinggal. Sedangkan istirahat itu hanya membuang-buang waktu. Kalau boleh kita bisa tidur hanya 4 jam setiap hari, itu sudah cukup bagi kita, bukan? Para pemirsa yang saya kasihi, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Belloc dan Breslow yang meneliti dari 6.928 orang dewasa yang tinggal di Alameda County, California, bahwa orang yang tidur 7-8 jam setiap malam mempunyai kesehatan yang lebih baik daripada orang yang tidur lebih sedikit dari 7 jam tersebut atau lebih lama dari 8 jam tersebut. Saudara, rekomendasi WHO, Badan Kesehatan Sedunia bagi kita semua, bahwa tidur yang menguntungkan bagi kesehatan kita adalah 8 jam. Kenapa? Karena salah satu sifat sel yang paling penting bagi tubuh manusia yang Tuhan ciptakan adalah istirahat. Coba saudara lihat, bukankah kita menggunakan sepertiga dari hidup kita untuk istirahat, bukan? Contohnya, bila mana usia kita 60 tahun, kalau kita dianjurkan untuk tidur yang sehat adalah 8 jam setiap hari. Artinya 20 tahun hidup kita dari 60 tahun itu ada di tempat tidur, bukan? Saudara-saudara, apakah istirahat atau tidur itu berperan penting dalam mengatasi infeksi COVID-19 yang kita sedang hadapi saat ini? Apa penyebab kematian pada COVID-19? Ada 2 yang seringkali kita dengar, yang disebut dengan acute lung injury atau suatu acute respiratory distress syndrome, kegagalan pernapasan. Inilah yang menyebabkan kematian bagi orang-orang yang terserang COVID-19. Hal yang lain yang menyebabkan kematian adalah yang disebut dengan cytokine storms, badai sitokin, di mana reaksi tubuh yang begitu hebat yang terjadi yang menyebabkan kerusakan dari sel-sel tubuh kita dan menyebabkan kematian. Saudara-saudaraku, ketika kita melihat kondisi sekarang ini, pertanyaannya, apa yang terjadi ketika virus corona itu masuk ke dalam tubuh manusia? Saudara, virus itu akan masuk ke tubuh kita melalui droplet seseorang yang dikeluarkan dan kita hirup ke dalam tubuh kita. Dia akan ditangkap oleh satu mekanisme atau suatu tempat yang disebut dengan reseptor yang akan mengikat virus itu untuk akhirnya dia bisa membuka pintu sel dan virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tapi apa yang terjadi ketika virus itu ada di dalam sel tubuh kita, ada masuk ke dalam tubuh kita? Saudara, Tuhan berikan tubuh kita sangat luar biasa. Sebagaimana kita sudah pelajari dalam pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, bahwa tubuh kita Tuhan sudah berikan secara alami. Ada yang disebut dengan natural killer cell. Sel pembunuh alami yang Tuhan berikan bagi tubuh kita. Dan peran natural killer cell ini sebagai pembunuh yang pertama bagi tubuh kita, bila mana ada virus yang masuk dan membunuh virus itu, dia bekerja secara langsung dengan merusak sel-sel yang terinfeksi oleh virus tersebut. Dia akan mengeluarkan enzim-enzim yang disebut dengan gransin dan porfirin yang akan melobangi virus itu. Bukan cuma itu saja. Natural killer cell akan mengaktifkan jalur kekebalan tubuh kita yang lain. Dia akan memberikan signal
Untuk kasih tahu, lihat, di sel ini ada musuh. Bukan sahabat kita, kita harus binasakan itu. Akan ada banyak sistem kekebalan tubuh tentara yang akan datang ke tempat itu untuk menghancurkan virus itu. Bukan hanya itu saudara-saudara. Natural killer cell akan bisa memproduksi namanya interferon gamma. Fungsi interferon gamma ini adalah untuk mencegah perbanyakan virus yang ada di dalam sel tubuh kita. Luar biasa bukan? Kalau saudara lihat di layar ini, bagaimana ada suatu virus yang sudah masuk, yang menginfeksi sel kita. Kemudian ketika akan ada di dalam sel, bagaimana cara kerja natural killer cell melobanginya. Dan akhirnya membuat sel itu mati. Saudara-saudara, inilah mekanisme yang ajaib yang Tuhan berikan bagi manusia. Dan ini sangat tergantung dengan pola hidup kita. Kita sudah pelajari yang pertama, bagaimana hati yang gembira itu, bagaimana pikiran yang positif, bagaimana kata-kata yang positif, bagaimana tindakan yang positif, itu akan menolong fungsi tersebut. Bukan hanya itu. Saat ini kita sedang mempelajari bagaimana istirahat yang cukup akan berperan penting bagaimana fungsi sel-sel daripada natural killer itu bekerja. Saudara-saudara, sel kekebalan tubuh yang lain dalam tubuh kita seperti makrofag, dendritik, dia bisa mendeteksi adanya virus, kemudian melaporkan dengan memberikan signal kimiawi terhadap berbagai kekebalan tubuh yang lain seperti limfosit T atau limfosit T helper, limfosit B yang kemudian akan menghasilkan antibodi dan sitokin peradangan yang lain yang bisa membunuh virus itu dan virus-virus yang lainnya. Saudara, sitokin yang bertambah banyak ini, bila mana tidak ada keseimbangan sistem kekebalan tubuh kita, itu bisa akan dihasilkan dengan jumlah yang sangat besar yang kita sebut dengan badai sitokin atau cytokine storm. Apakah yang Tuhan lakukan pada malam hari, saudara-saudara? Yang sangat berperan penting mengatasi COVID-19. Tuhan sudah menciptakan siklus petang dan pagi, malam dan siang, yang kita sebut dengan siklus sirkadian, bukan? Saudara-saudara, yang pertama, pada malam hari saat kita tidur, pada awal night atau early night, pada awal kita mau tidur pada malam hari, akan terjadi di mana terjadi peningkatan produksi sel kekebalan tubuh kita. Ada granulosit dan limfosit. Kemudian natural killer cell akan dihasilkan pada malam itu. Apakah yang Tuhan lakukan saat kita tidur malam yang sangat berperan penting mengatasi COVID-19? Yang tadi. Bagaimana siklus tadi itu bekerja. Dan yang kedua adalah bagaimana ada jam-jam tertentu di mana mulai pada jam 9 malam ke atas, bagaimana tubuh mengsekresikan melatonin yang akan membuat tubuh kita bisa bekerja, istirahat dengan baik, dan ada tangan yang tidak terlihat yang akan memperbaiki tubuh kita yang sudah rusak sepanjang satu hari itu. Saudara-saudaraku, Tuhan jadikan malam lebih dahulu dari siang, bukan? Dan pada malam hari tidak ada cahaya yang sangat terang. Hanya ada cahaya bulan kalau di angkasa. Berbeda dengan seperti siang hari, ada matahari. Itu sangat mempengaruhi panca indera kita. Melalui gambar di layar ini saudara bisa lihat bagaimana cahaya itu bisa akan menghambat fungsi daripada produksi melatonin. Sedangkan kalau tidak ada cahaya, itu akan memberikan stimulasi daripada otak kita untuk memproduksi melatonin. Saudara, hormon melatonin adalah hormon penenang alami bagi tubuh kita. Dia akan bekerja menurut siklus sirkadian tadi. Dia akan meningkatkan kemampuan untuk mengalami rasa nyaman. Akan menurunkan kolesterol, tekanan darah, dan resiko terjadinya penyakit jantung ketika kita tidur malam hari. Itu akan melindungi kerusakan karena radikal bebas yang ada dalam tubuh kita. Akan mencegah dan melawan tumor yang ada. Dan melatonin ini akan merusak beta amyloid yang ada dalam tubuh kita. Yang membuat kita jadi cepat tua, pengapuran dan lain sebagainya di pembuluh darah kita. Dia akan menunda penuaan, menolong mengatasi rasa stres, menurunkan risiko osteoporosis atau keropos tulang, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Luar biasa.
Tuhan ciptakan melatonin dan hanya bisa diproduksi pada malam hari. Saudaraku, yang lain, yang kedua dari fungsi melatonin adalah melatonin membantu mengatasi cytokine storm atau badai sitokin. Apakah yang Tuhan lakukan juga pada saat kita tidur malam, saudara, untuk mengatasi COVID-19? Ketika kita tidur awal di malam hari, maka itu akan terjadi produksi growth hormon, hormon pertumbuhan, prolaktin hormon, dan akan meningkatkan kerja daripada limfosit T dan limfosit B yang merupakan antibodi yang paling baik bagi tubuh kita. Bagaimana kalau tidur malam kita tidak cukup? Saudara-saudaraku, bila mana kita tidur hanya 4 atau 5 jam satu malam. Penelitian oleh Matthew Walker menyatakan bahwa ada terjadi penurunan dari produksi natural killer cell sebanyak 70%. Ketika natural killer cell ini turun sebanyak 70%, kemungkinan infeksi semakin meningkat. Bahkan penyakit kanker juga semakin meningkat. Ada 3 alasan utama mengapa tidur malam itu Tuhan berikan bagi kita. Mengapa tidur malam yang cukup itu menolong kita daripada penyakit COVID-19 ini dan penyakit-penyakit yang lain. Yang pertama adalah karena tubuh kita akan menghasilkan hormon yang disebut dengan natural killer cell. Yang kedua, akan ada produksi daripada melatonin hormon. Dan yang ketiga, ada juga produksi daripada growth hormon, hormon pertumbuhan. Saudara-saudara, Tuhan sangat tahu. Saudara dan saya, manusia, memerlukan istirahat atau tidur harian yang cukup. Ketika kita bisa tidur dengan nyenyak, maka Tuhan akan memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak itu. Ketika kita satu hari sudah bekerja dengan lelah, ada banyak stres yang mengganggu pikiran kita. Kita membutuhkan istirahat. Tuhan akan memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak hanya kalau kita tidur. Oleh karena itu dia katakan, jangan pergi tidur atau selesaikanlah masalahmu sebelum Anda tidur, sebelum matahari terbenam. Supaya ketika kita tidur malam, problem-problem yang membuat pikiran kita terganggu sudah selesai. Sehingga membuat kita bisa tidur dengan nyenyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidur malam yang cukup itu wow banget. Kita berdoa, kita akan tetap sehat. Dan bila kita sedang sakit saat ini, kita akan cepat pulih. Karena kita memiliki obat yang manjur. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.